Hai guys, jadi saat ini aku lagi mau orientasi week Ciputra, Universitas Ciputra Surabaya online learning. Ini untuk hari yang pertama, hari Senin tanggal 2 Februari 2026. Ini jelas kodenya kemeja putih. Ini udah jam 5 dan aku buru-buru mau deg-degan aku guys. Ini soalnya udah mepet banget karena aku belum download backgroundnya juga. Kenapa nggak lewat sini? Oke, di sini aja nggak sih? Oh, Di situ aja. Udah. Cepat. sabar. Sabar loh. Jangan buat aku panik. Oke, ini bentar sabar. Zoom meetingnya tinggal aku copy paste. Siswa baru Universitas Ciputra Online Learning. Pergi ke Jogja, mau beli bakpia. Perkenalkan, saya Zafira. Dan saya Adi, selaku MC pada acara OWQC Online Learning 2026 hari ini. Sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, alangkah baiknya kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk berdoa. Menurut keyakinan masing-masing, doa akan saya pimpin secara universal. Kami mengucap syukur atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk dapat berkumpul secara daring dalam kegiatan Orientation Week Universitas Ciputra Online Learning hari ini. Terima kasih atas semangat, kesehatan, dan kekuatan yang kami terima hingga saat ini, sehingga kegiatan hari ini dapat berlangsung dengan lancar, penuh semangat, dan memberi manfaat bagi kita semua. Kami memohon agar diberikan kelancaran dalam koneksi, kejelasan dalam penyampaian, serta keterbukaan hati dan pikiran dalam menerima ilmu dan pengalaman baru. Semoga setiap rangkaian acara yang kami ikuti hari ini membawa inspirasi, memperkuat kebersamaan, serta menjadi langkah awal yang baik dalam perjalanan kami sebagai bagian dari keluarga besar Universitas Ciputra Online Learning. Amin. Terima kasih. Semoga doa yang telah kita panjatkan bersama dapat dikabulkan, sehingga seluruh rangkaian kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Selamat datang kepada seluruh peserta di hari pertama Orientation Week Universitas Ciputra Online Learning. Hari ini bukan sekedar awal dari kegiatan orientasi, tetapi juga dari awal perjalanan baru sebagai mahasiswa yang akan belajar, bertumbuh, dan membangun masa depan melalui sistem pembelajaran digital. Perkuliahan di UC Online Learning menuntut kemandirian, kedisiplinan, serta kemampuan untuk mengatur waktu secara bijak. Namun di saat yang sama juga memberikan fleksibilitas untuk terus berkembang tanpa harus meninggalkan peran dan tanggung jawab lainnya. Oleh karena itu, melalui kegiatan Orientation Week ini, UC Online Learning mempersiapkan mahasiswa baru untuk mengenal lingkungan kampus, sistem akademik, serta berbagai layanan pendukung sebagai bekal awal dalam menjalani masa studi baik di jenjang S1 maupun S2. Demi kelancaran dan ketertiban acara, maka kami panitia mengingatkan kembali beberapa hal ini kepada para peserta. Para peserta dimohon untuk dapat merename nama sesuai dengan format, yaitu jurusan underscore nama, dengan contoh IMT underscore Fendi, IBM underscore Adi, MEM underscore Audrey.
Peserta juga dihimbau untuk selalu on cam selama acara berlangsung dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Setiap di akhir episode, akhir sesi Awik akan ada kewajiban mahasiswa mengisi J-Form sebagai daftar kehadiran dan feedback. Untuk D1, J-Form akan diberikan di sesi Bor Prodi. Jika ada yang memohon izin selama acara berlangsung, maka peserta dapat menghubungi panitia dengan nama UC Online Services via chat Zoom. Rekan-rekan mahasiswa, kami memahami bahwa meluangkan waktu untuk mengikuti rangkaian kegiatan OWIC selama beberapa hari tentu membutuhkan energi dan komitmen yang tidak sedikit. Sebagai bentuk apresiasi atas semangat dan partisipasi rekan-rekan, panitia telah menyiapkan kejutan hadiah spesial melalui program giveaway OWIC UC Online. Kami berharap melalui program ini, rekan-rekan tidak hanya mendapatkan ilmu dan pengalaman baru selama OWIC, tetapi juga dapat membawa pulang kenangan yang menyenangkan dari seluruh rangkaian kegiatan yang akan diikuti. Untuk mengikuti giveaway ini caranya cukup mudah. Rekan-rekan dapat mengunggah Instagram Story yang menampilkan kegiatan serta keseruan selama mengikuti OWIC setiap harinya. Story dapat berupa foto maupun video yang dibuat semenarik mungkin, serta men-tag akun Instagram UC Online Learning. Pastikan rekan-rekan mahasiswa dalam mengikuti akun Instagram UC Online Learning, yaitu @UC_Online Learning.也是你利用你分析他进步的，就看我摸索的换能够。我的个那道心目个帮所一个一起用，并问这里俺的配能的吗？也是你利用你分析他进步的，生活并必要看能这里的头。希望那我希望不能够一梦，我希望他这样温柔，你不读不理哟。家里来有不能单面跑，跟那个好一样的你无况的跑啊，不想跑不帮菜我一起啊。但起要么难当过你哦，为什么无力放弃把心不够？用你那么少要把你的满你懂。也是你利用你放弃那些不够，就看我把三人翻腾不同。我的狗聊到西部的帮萨因公也是有，公盘这因难在北门梦的梦，也是你利用你和其他西部不同，生活明必要分门这一年头，需要帮我妈妈希望无论公你弄我希望个叫蓝本脑，梦都注意哟。城里了有不能当人好，跟那个一样的你我够不到啊，不都成头不帮啥应够联系哦，当起要嘛当独立哦，为什么你关系到幸不够？
透明浪花所有攀比当难题的。kepada seluruh peserta kami persilakan duduk kembali. Di tengah dan jari manis ke arah kiri seperti huruf E. Kepada kakak panitia dipersilahkan. Oke rekan-rekan, kita mulai dari yang slide yang pertama, 1, 2, 3. Slide yang kedua, 1, 2, 3. Slide yang ketiga, 1, 2, 3. Slide yang keempat, 1, 2, 3. Slide yang kelima, 1, 2, 3. Dan yang slide yang terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sebagai bagian dari awal perjalanan akademik rekan-rekan mahasiswa, marilah kita simak sambutan prosesi penerimaan mahasiswa baru UC Online Learning yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Wirawan Endro Dwi Radianto, Master of Science in Accounting, Chartered Accountant. Ya, terima kasih MC, Bu Safira, dan Pak Adi. Selama suara saya jelas nggak Bapak Ibu ya? Jelas, Bro. Jelas ya? Oke, ya. Ya, selamat sore dan salam sehat untuk kita semua. Atas nama pimpinan Universitas Ciputra mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh mahasiswa baru Universitas Ciputra. Keputusan saudara untuk melanjutkan studi dan menjadi bagian dari selaku Wakil Rektor Bidang Operasional, Teknologi dan Sumber Daya. Silakan Pak Tera. Halo Pak Tera. Halo Prof, selamat sore Prof. Selamat sore Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa UC Online. Oke, mantap ya. Yang terakhir Bapak Profesor Tianggoro Wiradinata ST Master of Science, Engineering Science, CDSS, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Ketenagakerjaan, dan Sinergi Putra, dengan visi untuk menghasilkan educated entrepreneur. Educated entrepreneur itu bukan hanya individu yang menguasai bidang keilmuannya, tetapi juga memiliki pola pikir dan karakter kewirausahaan yang sangat kuat. Educated entrepreneur diharapkan dapat memiliki pola pikir dan pola tindak sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kepekaan terhadap kebutuhan orang lain, ya, atau sensitivity to the need of others. Yang dua, memiliki kreativitas dalam menggunakan ilmunya untuk menciptakan solusi terhadap kebutuhan tersebut. Dan menjadi bagian dari Universitas Ciputra sebagai mahasiswa UC Online Learning. Selamat datang UC People, salam entrepreneur. UC Online Learning, selamat sore semua, dan tentu yang kami kasihi rekan-rekan yang telah memutuskan ya untuk bergabung di Ciputra Online Learning. Perkenalkan Pak Ciputra ini figurnya, dia adalah anak ketiga dari 3 bersaudara, lahir di kota Parigi, Sulawesi Tengah, ya tahun 1931. Bagaimana kondisi ekonomi dari bapak tersebut, keluarga tersebut itu adalah sangat terbatas, sangat sederhana. Ya, Pak Ciputra menikah dengan Ibu Dian Sumeler dan memiliki 4 orang putri dan putra. Ya, jadi 2 putri dan 2 putra. Ciputra muda pada saat itu untuk sekolah SD saja dia harus berjalan kaki 7 km jauhnya, ya. Dia tidak punya sepatu, teman-teman. Anda bisa lihat dari
gambar AI ini tapi punya sepatu hanya satu. Kalau hujan ya dia simpan, nggak punya buku, dia hanya punya buku satu. Itu kalau hujan dikasih plastik begitu. Jadi sebuah kisah yang traumatis terhadap masa kecil beliau, di mana pada usia 12 tahun, Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah operet yang dilaksanakan untuk meriahkan acara 60 tahun perkawinan beliau berdua. Saya 12 tahun. Dan dari saat terakhir ini, Bapak Ibu sekalian, Ciputra itu kehilangan ayahnya. Fokus kepada bagaimana dia bisa bersekolah dengan baik. Ya, berkat latihan jalan pagi ke sekolah dan pulangnya ke sekolah 7 km, jadi ya sehari 15.000 14 kilometer dramatik yang dia alami pada masa dia kuliah. Ya, di tempat kuliah inilah dia benar-benar melihat adanya peluang untuk menjadi seorang entrepreneur. Next, di dalam proses dia menyelesaikan studi di tingkat akhir, dia ini melakukan kolaborasi di antara sesama mahasiswa arsitektur. Nah, ini adalah sebuah sikap attitude entrepreneurial sebagai lulusan muda dari arsitektur ITB bersama dua temannya. Pak Ciputra itu akhirnya ya ditunjuk oleh Pemda DKI, ya, tidak hanya ditunjuk oleh Pemda DKI, bahkan Pak Ciputra menjadi bagian dari grup Jaya. Ini Merupakan B, reward atau B2, apresiasi B2, yang kami berikan kepada mahasiswa yang mengikuti aktivitas atau kegiatan di luar akademik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan Jadi terlebih dahulu dress code-nya tentang pakaiannya pakai credit point untuk program formal sarjana aja bebas di tapi online. formal. Seperti yang kita ketahui bahwa kita sebagai universitas Ini tuh kita lagi ngerjain kuis hari kedua. Jadi departemen gitu. Jadi Baik, pertanyaan nggak dari bisa Kak Rasti ya. langsung Jika sudah menjawab summit. sampai akhir, tidak bisa isi kembali ya. Setelah sudah diisi sampai akhir, Ini kuis. boleh nih kami berikan kesempatan bagi rekan-rekan di sini yang tadi masalah kalau Bapak Ibu mendaftarkan dari luar UC. Nanti emailnya Bapak Ibu bisa dikirimkan ke Pak Panji. Nanti kabarkan saja kalau bahwa Bapak Ibu sudah mendaftarkan melalui area luar UC, tetapi sekarang belum bisa akses untuk Emerald-nya. Nanti Pak Panji akan bantu untuk aktivasinya. Nanti saya juga akan kirimkan nomor kontak dari Pak Panji. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti setiap langkah-langkahnya tolong diikuti sampai tahap akhir ya Bapak Ibu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk informasi tambahannya. Baik, terima kasih Pak Tito atas informasi tambahan saja. Boleh. Kalau mahasiswa UC boleh berkunjung ke library di UC Makassar. terakhir di library ini. Jadi setelah rekan-rekan mengisi kuis pada sesi ini bisa langsung disubmit saja agar nantinya tidak lupa seperti itu. Jadi Oke, waktunya semakin singkat, bisa langsung dipilih jawabannya yang merupakan benar menurut Anda. Oke, dan jawabannya adalah yang paling tertinggi nilainya benar adalah Muhammad Saifullah dengan poin 3.670 dan Wisham Zain dengan poin 3.650 dan yang ketiga dapat Rizil Sedian dengan poin 3.460. Kita langsung lanjut pertanyaan berikutnya. baik, untuk pertanyaan berikutnya. Denda keterlambatan pembayaran biaya perkuliahan adalah sebesar A. 100.000 per tahap pembayaran. B. Tidak ada denda. C. 200.000 dan yang D. 150.000 per tahap pembayaran. Baik, kami berikan waktu selama 30 detik ya. Tersisa 20 detik lagi untuk di rekan-rekan sini untuk menjawab. Harusnya tadi jika mendengarkan terkait dengan FA tadi bisa menjawab nih pertanyaan pada sesi berikut ya. Baik, waktu tersisa 5, 4, 3, 2, 1. Baik, apakah masih akan tetap untuk ranking? Oke. Ada muncul baru ya. Untuk yang pertama Kak Muhammad Saifullah, kedua tetap Wisham Zain, yang terakhir nih ada Kak Dia Clarissa. Baik, kalau begitu kita lanjut. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya adalah jam layanan UC Library selama perkuliahan aktif adalah Senin Kamis pada jam 7.30 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat dan Jumat dan Hari Raya Besar tutup, atau Sabtu sampai Minggu 24 jam, atau Senin sampai Sabtu di jam 7.30 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat dan Hari Raya Besar
dan Minggu adalah tutup, atau Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 5 waktu Indonesia Barat di hari raya besar dan Minggu adalah tutup. Oke, dari keempat jawaban ini manakah yang paling benar menurut penjelasan dari Pak Tito dari Departemen Matematika tadi? Dan jawaban yang paling benar adalah Oke, tetap berada di atas ya Muhammad Syaifullah ini, dan Wisham Zain dilanjut dengan Dia Clarissa yang mulai mengejar poin dari dua teratas saat ini. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Cara pikir atau wawasan, attitude itu sikap, skill itu keterampilan, knowledge itu pengetahuan gitu kan. Dia bisa berstrategi atau dia tahulah tentang musuh, tentang senjata, tentang apa. Maka kita bisa melihat bahwa bisakah seseorang yang berani saja bisa perang tapi tidak setia pada negara? Nggak bisa juga ya, tidak pantas lah jadi pemimpin kita gitu kan. Ini udah day silakan dapat lakukan off-cam, namun jangan orientasi break Dosi online Universitas Putra online learning. Ini outfitnya jelas kodnya adalah syukur atas kemerdekaan batik dan kebanggaan kita sebagai putra-putri bangsa. Ini udah mulai ya. Marilah kita kebangsaan Indonesia Raya dengan penuh hikmat yang akan dilanjut dengan lagu himna Universitas. Seluruh peserta dimohon aku bagian manajemen dan pada saat korporat. menyanyikan lagu himna Universitas Ciputra, peserta dimohon untuk mengepalkan tangan kanan di depan dada kiri. Jadi ini masih pembukaan Indonesia Raya. Ada Bapak Kim Soil. Ini dari Korea Selatan. Mari kita tunggu. Satu, dua, tiga. Lanjutnya 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih banyak Pak Ayub atas waktunya ya telah meng-capture kegiatan kami pada hari ini. Dan selanjutnya kita akan menuju ke sesi selanjutnya, yaitu merupakan suatu kehormatan bagi kita semua untuk mendengarkan sambutan langsung dari salah satu jajaran pimpinan Universitas Ciputra. Selanjutnya mari kita simak sambutan dari Bapak Wakil Rektor Universitas Ciputra, Bapak Profesor Dr. Trianggoro Wiradinata, Sarjana Teknik, Master of Engineering Science, Certified Data Science Specialist. Beliau Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama kali izinkan saya mengucapkan rasa hormat kami terhadap Profesor Dr. Kim Soil, Profesor Emeritus dari Busan University of Foreign Studies yang akan mengisi kuliah tamu kita pada hari ini. Kemudian juga untuk Bapak Yehuda Abdiel, Sarjana Sosial. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Karena materi ini akan disampaikan oleh narasumber kita yang sangat inspiratif, yaitu Profesor Dr. Kim Soil, Profesor Emeritus dari from Department of Political Science from Malaysia. Currently, he is working as Secretary General of Tourist Promotion Organization for Asia Pacific City and also Chair of Professor at Daesin University. Previously, he worked as Country Manager of Indonesia Ministry. Mahasiswa di kampus itu ya. Jadi mudah-mudahan walaupun tidak semua sebagian mahasiswa dapat inspirasi dari ceramah saya malam ini. Jadi
saya akan bicara mengenai definisinya leadershipnya apa ya, dan juga nanti juga composition of life, which largely consists of three parts, dan juga nanti characteristics atau ciri-ciri itu apa violence, kekerasan atau ya teriak-teriak gitu. Tetapi rajin belajar ya, rajin menghimpun pengetahuan ya, banyak ya, dalam gitu ya, yang lebih unggul daripada kawan-kawan ya. Kalau kita ada lebih itu keberanian ya daripada kawan-kawan ya. Waktu kita menghadapi situasi darurat ya, ada yang berani ya, tapi ada yang penakut juga ya. Jadi yang berani, kalau ada yang keberanian yang lebih unggul juga, orang lain juga terharu. Tapi Jadi Malaysia Tim Soil bisa mempelajari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga bahasa Korea. Ini benar-benar pengalamanku ini. Ini Prof. Oh my God. I'm so excited. Waiting. Saya akan nanti bicara mengenai kriteria ya, kriteria apa dengan Korea itu. Di sini ada kawan ya, saya suka kuliner Indonesia ya. Saya semua cinta unsur-unsur Indonesia. Jadi bagi saya ada dua motherland. You harus juga begitu. Itu dua bahasa. Tadi masih kurang, satu harus ada lagi itu. Sekarang itu pengetahuan AI itu. Tadi itu Pak Rektor itu ya, beliau itu sangat insightful ya. Jadi itu sekarang harus tahu AI, tapi AI aspek mana? Bukan teknologi. You punya itu skill ya untuk adaptasikan, apply, how to IoT seperti itu ya, Internet of Things atau seperti itu. Tapi sekarang itu sudah retorik, sudah yang ini waktunya Malaysia Tim Soil. Jadi apa namanya? Saya sangat itu terharu mengadakan sambutan. Ini lagi ngomong, lagi berbicara. Mereka annyeonghaseyo. Secara sukses, secara kompetitif ya, secara unggul itu sukses itu. Oke. Terima kasih Prof. Kim. Silakan Pak Andi ya yang mau bertanya, silakan. Jika bisa mohon aktifkan kamera Pak. Oh, saya dari laptop, yang satu lagi Bu izin. Ini yang dari handphone Bu. Oke, siap, silakan. Oke, sore Profesor. Prof, kan saat ini kan dalam era globalisasi sudah mulai berkembang yang namanya AI ya Pak ya. Nah, AI itu kalau di bidang dunia marketing itu apa yang wajib kita lakukan to do something? Manufacturing, juga di logistik ya, transportation, warehousing khususnya. Jadi marketing trennya itu setahu saya itu semua sekarang online ya, digital marketing, digitalization ya. Jadi itu tanya jawabnya itu semua itu AI yang automation ya, dan juga banyak generasi muda itu mereka juga tentang plagiarism. Jadi tiga hal ini sangat penting untuk kita sama-sama ketahui bagaimana ketika kita ada di zaman era digital saat ini, itu perkembangan AI maupun juga research tool yang dan juga apa sih yang kira-kira yang nanti akan menjadi hal-hal yang menjadi challenge kita ya sebagai seorang mahasiswa online begitu ya.
Nah, biasanya ketika kita nanti akan menghadapi tugas akhir ya, atau skripsi, atau tesis, ya, atau penulisan artikel dan lain sebagainya, itu ada banyak hal yang nanti akan kita hadapi di dalam penulisannya, yaitu hal-hal kita. Nah, ini salah satu contohnya ya. Jadi mungkin ini bisa nanti menyesuaikan dengan topik Bapak Ibu sekalian, teman-teman nanti bisa menyesuaikan. Ini saya kasih promosi and business daring gitu ya. Nah, ini bisa dipakai Bapak Ibu ya. Mendeley ini memiliki fungsi nantinya bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk ketika menulis artikel ilmiah. Memakai Mendeley itu bisa membuat daftar pustaka secara otomatis. PP, yaitu Currency, Relevance, Authority, Akurasi, dan Purpose. Currency itu apa? Cek pada tanggal artikel atau websitenya, last update-nya apa, publish date-nya kapan. Ya, itu bisa dicek. Kalau dia memang lagi ke Wikipedia, jangan Bapak Ibu ya, jangan memakai Wikipedia sebagai sumber referensi Bapak Ibu sekalian atau sumber informasi Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita mencari sumber informasi, sumber referensi, nanti ketahuan nih, ini Q berapa. Q1 kah, Q2 kah, Q3 kah, dan lain sebagainya. Nah, kalau biasanya jurnal nasional itu kita biasanya diminta jurnal yang sudah terakreditasi Sinta gitu ya. Kalau kita mau akses itu harganya bisa sampai ratusan juta, teman-teman. Nah, kita sudah langgankan nih, kita sudah belikan buat teman-teman. Nah, ini harus dimanfaatkan, dipergunakan. Kenapa? Karena ini adalah privilege buat teman-teman. Ini juga oleh Kak Yusril Isra Harjo. Beliau dari Prodi IBM UC Online, beliau sebagai Experience Consultant di Samsung Electronics Indonesia. Apakah sudah ada di sini nih Kak Nurul, Kak Anissa, dan juga Kak Yusril? Sudah. Oke, sudah ada di sini Halo. semua ya. Jadi nanti untuk deklarasinya ini akan dipimpin langsung oleh Kak Nurul Intan. Baik, kepada Kak Nurul Intan kami persilakan. Baik, rekan-rekan, kita akan membacakan bersama-sama deklarasi mahasiswa baru untuk Putra Surabaya dengan ini menyatakan 1. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. 2. Menghargai keberagaman dan perbedaan dengan tidak melakukan diskriminasi. 2. Menghargai kebersamaan dan perbedaan dengan tidak melakukan diskriminasi sara atau pembuli terhadap perorangan, atau golongan manapun. Atau organisasi yang memiliki ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan tegas menolak dilakukan ini dibolehkan dan ataupun organisasi yang memiliki psikologi yang berbeda dengan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. 5. Menjunjung tinggi integritas dengan tidak melakukan plagiarisme, korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam bentuk apapun. 5. Menjunjung integritas dengan tidak melakukan plagiarisme, korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam bentuk apapun. 6. Tidak akan menyalahgunakan narkoba maupun zat adiktif lainnya. 6. Tidak akan menyalahgunakan narkoba maupun zat adiktif lainnya. Kami siap menerima konsekuensi jika melanggar deklarasi ini. Kami siap menerima konsekuensi jika melanggar deklarasi ini. Baik, terima kasih. Kami telah membacakan deklarasi mahasiswa baru, mahasiswa UC Online Learning. Dengan demikian, rangkaian kegiatan Orientation Week UC Online Learning Batch 8 tahun 2026 secara resmi kami tutup. Saya Zafira. Dan saya Anam, kami pamit undur diri. Terima kasih dan selamat bergabung di Universitas Ciputra. Salam entrepreneur.
Terima kasih. Seiring perkembangan dunia bisnis yang pesat, Terima dan kasih. berbagai tantangan Terima baru kasih. yang dinamis. Terima kasih. Karena itu, meningkatkan pengetahuan dan Terima keterampilan kasih. serta kreativitas berinovasi adalah kunci Selalu agar dapat